Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua. Spoiler, pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xion yang telah berhasil memunikan pil obat. Namun di perjalanan, mereka dihadang oleh 3 utusan. Yang mana selanjutnya, sosok Jonggu menyuruh budaknya untuk menyerang. Dan ada sosok kuat di langkah ke-6 segera menghampiri Jin Lidong untuk bertarung. Tapi tak lama kemudian, sosok Xion segera menghampiri Su Huan, lalu ia mencekiknya. Di sisi lain, 2 utusan yang tersisa menyuruh budak langkah ke-6 untuk menyerang Jonggu. Dan cerita pun dimulai. Hei, coba lihat, siapa utusan itu? Mengapa dia menyeret 5 bola cahaya yang berisi tahanan? Ucap sesosok dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Utusan itu bernama Jonggu. Namun, sebelumnya dia selalu datang dengan tangan kosong. Dan itu membuatnya selalu berada di ranah kaisar keabadian di langkah kedua. Ucap sosok lain yang menjawab perlahan. Apa? Jika Jonggu berada di langkah kedua, mengapa dia membawa banyak tahanan? Keberuntungannya kali ini sangat tinggi. Jika diperhatikan lebih dekat, ada ribuan tahanan di salah satu bola cahaya. Ucap sosok lain sambil berteriak tidak percaya. Sebelum Xion dan yang lainnya memasuki alam pertemuan iblis, mata semua orang pun tertuju ke arah mereka. Dan mereka melihat 5 bola cahaya tahanan yang terlihat sangat mempesona. Secara umum, sebagian besar utusan hanya bisa menangkap beberapa ratusan tahanan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Dan hanya dengan keberuntunganlah mereka dapat memiliki kesempatan untuk menangkap makhluk abadi. Bahkan, Jonggu tidak menyangka dengan hal yang terjadi sekarang. Di antara banyaknya penyusup dari dunia lain, Jonggu bisa menangkap ribuan orang kuat sekaligus. Walaupun kebanyakan dari mereka hanyalah dewa pertempuran, namun yang terpenting adalah selain Xion bisa melepaskan diri dari susunan ilusi, ada 2 sosok kuat yang berada di kaisar keabadian di langkah ke-9. Dan itu dapat ditukar dengan banyak poin. Pada saat ini, Xion dan yang lainnya diikuti oleh tatapan yang tidak ramah. Ia segera memasuki alam pertemuan iblis. Namun, saat Xion memperhatikan semua orang, Xion melihat kabut merah keunguan. Sepertinya, itu mengandung kekuatan yang misterius. Saat Xion dan yang lainnya mendekati kehampaan, alam pertemuan iblis abadi ini diselimuti kabut ungu. Jadi, Jonggu yang mengendalikan kompas pun menstabilkan kecepatannya dan perlahan-lahan melaju ke dalam objek tersebut. Setelah beberapa saat, matahari merah mulai terlihat dengan jelas. Bahkan, istana-istana megah juga bermunculan. Istana-istana tersebut tidak hanya dibangun di tanah, tetapi ada juga istana yang terlihat sangat indah di udara. Setelah Xion dan yang lainnya memasuki alam pertemuan iblis, dia bisa mendengar banyak suara raungan kebisingan yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan itu, Xion cukup terkejut karena jumlah orang di alam ini melebihi yang dibayangkan olehnya. Bahkan, pada saat ini, Xion masih mengamati semua orang di alam pertemuan iblis. Jadi, Jonggu juga menunggu dan tidak terburu-buru untuk segera pergi sampai Xion siap. Senior, ayo pergi ke aula budak dewa sekarang. Setelah kita menyerahkan bola cahaya ini, kita bisa menukarnya dengan poin kontribusi. Ucap Jonggu dengan perlahan. Sekarang, sebaiknya kamu memanggilku Yan Xiao. Kamu tuanku, dan aku budakmu. Ucap Xion secara perlahan. Setelah masuk ke alam pertemuan iblis, Xion tidak ingin identitas mereka ketahuan. Setelah mendengar itu, Jonggu mengangguk dan berdiri di atas kompas dengan tangan di belakangnya. Dia melihat di kejauhan. Setelah melakukan ini, dia merasa bahwa dia adalah orang kuat yang kembali ke rumah. Setelah Jonggu menjadi terkenal di luar alam pertemuan iblis, banyak mata yang mengarah kepadanya. Sekarang, bagi semua utusan, ini adalah pemandangan yang sangat mengesankan karena ada 5 bola cahaya di belakangnya. Tangkapan seperti itu seharusnya hanya bisa dilakukan oleh orang kuat dan hanya dengan menggunakan beberapa trik untuk bisa mendapatkan tangkapan sebanyak itu. Namun, Jonggu hanyalah orang lemah, bahkan tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang. Meskipun Jonggu merasa bersalah karena mendapatkan tangkapan dengan cara merampasnya dari utusan lain, tetapi saat ini dia sangat menikmati perasaan tersebut. Selama dia berada di alam dewa iblis kuno, baru kali ini dia dikagumi oleh ribuan orang. Dan dia dapat melihat dengan jelas, ada begitu banyak tatapan hormat yang melihat ke arahnya.
Pada saat yang sama, tanda budak di leher Xian dan Jin Lidong yang duduk bersila di belakang Jonggu pun memancarkan cahaya merah redup, sehingga banyak mata yang melihat ke arah keduanya. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang di belakang Jonggu adalah budak yang sangat kuat. Oleh karena itu, setelah semua orang merasakan aura yang terpancar dari kedua orang itu, banyak murid utusan yang sebelumnya menindas Jonggu segera memilih untuk mundur. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan banyak mata, Xiaoyan dan yang lainnya pun tiba di aula budak dewa. Seperti yang disebutkan Jonggu sebelumnya, aula budak ini berbentuk seperti sebuah bintang dan sepertinya terbuat dari bahan yang mirip dengan bola cahaya. Namun, itu tidak dapat sepenuhnya dilihat karena benar-benar terlihat transparan. Ketika Jonggu tiba di depan aula utama, tiba-tiba ada seseorang yang segera mengambil alih 5 bola di belakang Jonggu dengan cepat. "Jonggu, kali ini panenmu cukup bagus," ucap seorang wanita. Pada saat ini, di depan aula utama, seorang wanita yang anggun pun datang perlahan dengan kakinya yang ramping. Dan wanita itu juga memegang sepotong batu giok di tangannya, seolah-olah dia sedang merekam sesuatu. "Kamu juga terlihat lebih cantik daripada sebelumnya," ucap Jonggu sambil tersenyum lembut. Jonggu pun mengatakan kata sanjungan kepada seorang wanita yang datang. Mendengar itu, sosok wanita yang bernama Yuyu sedikit mengerutkan bibirnya. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Melihat itu, Jonggu pun tampak muram. Mungkin karena dia selalu menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, kekuatannya terletak pada sosok di belakangnya. Kemudian, dia datang ke arah Xiaoyan di belakang dengan mata yang suram. Melihat tatapan Jonggu, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Sejak kapan dia menerobos ke ranah Kaisar Keabadian? Walaupun dia hanya di langkah kedua, dia tetaplah abadi, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Jika dibandingkan dengan Jonggu yang berada di Kaisar Keabadian di langkah kedua, Xiaoyan memang sedikit tidak puas. Sekarang, Xiaoyan telah menerobos langkah kelima Kaisar Keabadian di langkah kelima, sehingga dia dapat memahami bahwa hanya setelah benar-benar menerobos Kaisar Keabadian di langkah kelima, barulah dia benar-benar dapat memasuki peringkat makhluk abadi. Sebelumnya, Xiaoyan hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan keabadian, sehingga dia bisa menang di domain Dewa Abadi. Namun, di domain Dewa Abadi, Kaisar Keabadian bisa memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan itu juga memerlukan kekuatan keabadian. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun tertekun sejenak. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba seseorang segera datang dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Yuyu, sehingga dia bisa memberikannya pengaturan yang baik. Lalu segera, Yuyu menyapu potongan batu di tangannya. Namun, dia menjadi tertarik dan menatap ke dalam lingkaran lebar batu giok dengan lembut. Tapi, secara tidak sengaja, tubuhnya juga sedikit gemetar saat dia menghitung angka-angka di dalam batu giok. Setelah beberapa angka muncul, yang dilakukan Yuyu pertama kali adalah menghirup udara dingin. Namun, bulu mata panjangnya sedikit bergetar karena saking terkejutnya dia saat ini. Sudah lama sekali aku tidak melihat panen seperti ini. Bahkan, Cincang sudah lama tidak menangkap penyusup yang berada di langkah ke-9 Kaisar Keabadian. Sebagai pemimpin, Cincang bahkan tidak bisa mendapatkan sebanyak ini, ucap Yuyu. Mungkin saja dia kurang beruntung sekarang, meskipun kekuatannya tidak diragukan lagi karena dia yang terkuat di antara para utusan. Tetapi, aku sangat beruntung kali ini, ucap Jonggu sambil tersenyum. Pada saat ini, sebuah kata-kata sederhana yang diucapkan Jonggu membuat orang-orang di depannya merasa bersemangat. Namun, begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba seseorang perlahan keluar dari aula budak dewa. Sosok yang keluar mengenakan mahkota emas dan jubah sutra emas. Lalu, ada juga orang lain di belakangnya. Ketika semua orang keluar, tiba-tiba wajah Jonggu pun membeku seketika. Saat sosok itu berhenti, Jonggu dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk memberikan penghormatan kepada Cincang. Namun, Jonggu juga tersenyum pahit karena sebelumnya dia hanya ingin pamer di depan Yuyu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Cincang juga berada di alam budak dewa. Yuyu bahkan tidak mengangkat matanya untuk Jonggu. Pada saat ini, Cincang berjalan ke arah Yuyu dan dia melihat Jonggu di kejauhan. Pada awalnya, tatapannya sangat tenang. Kemudian selang beberapa lama, itu menjadi dingin. Melihat itu pun, alis Jonggu langsung menyusut. Karena kali ini dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak bisa dia singgung. Kejadian itu membuat ekspresi wajah Jonggu pun menjadi pahit.
Bahkan, saking ketakutannya, keringat dingin terus mengalir dari ujung dahinya. Setelah sampai di tempat Jonggu dan Yuyu, Jinchang terkejut setelah melirik token batu giok di tangan Yuyu. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali tenang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Jonggu dengan serius. "Apakah ini semua adalah hasil tangkapanmu?" ucap Jinchang yang bertanya dengan bingung. Mendengar itu, Jonggu juga tidak berani mengabaikannya. Jadi, dia segera menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menjawab perlahan. "Ya, itu benar utusan Jinchang. Itu hanyalah sebuah keberuntunganku," ucap Jonggu. Setelah mendengar jawaban dari Jonggu, Jinchang pun mengalihkan pandangannya ke arah Jin Lidong dan Xiaoyan di belakangnya untuk melihat tanda budak pada leher keduanya. "Sepertinya kamu sekarang memiliki budak di langkah kelima dan 6 kaisar keabadian. Kekuatan kedua budakmu itu juga cukup bagus. Tetapi aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan budak seperti itu," ucap Jinchang yang terus bertanya sambil menatap Jonggu dengan tidak percaya. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Jonggu pun cukup terkejut karena asal-usul Xiaoyan dan Jin Lidong harus dijelaskan secara detail. Sebenarnya, masalah ini agak sulit untuk dijelaskan. Namun, budak tidak terikat pada utusan iblis abadi tertentu, dan budak yang dimiliki oleh utusan sebenarnya bisa diberikan sebagai hadiah. Dan kedua budakku ini diberikan oleh seorang teman, ucap Jonggu yang menjawab perlahan. "Jonggu, jika apa yang kamu katakan benar, bahkan dia memberikanmu budak seperti itu, teman lamamu pasti adalah orang yang kuat dari alam dewa iblis abadi. Jadi, apakah kamu bisa memberitahuku siapa nama orang ini karena telah memberikan budak langkah kelima dan 6 kepadamu dengan mudah? Dan itu membuatku sedikit penasaran," ucap Jinchang yang terus bertanya. Hal ini membuat Jonggu sedikit mengerutkan keningnya saat mendengarnya, sehingga wajah Jonggu pun langsung berubah menjadi dingin. "Utusan Jinchang, bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Teman lamaku baik sekali kepadaku. Jadi, aku tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Mungkin dia merasa kasihan melihat aku karena selalu ditindas, sehingga dia memberikan budaknya," ucap Jonggu yang berkata dengan tegas. Mendengar Jonggu menolak memberitahu identitas temannya, Jinchang juga sedikit terkejut. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Jonggu akan berani menolaknya, sehingga membuatnya marah dan menatap Jonggu dengan dingin. "Kamu hanya berada di ranah kaisar keabadian di langkah kedua, dan kamu berani berbicara seperti itu. Sebaiknya kamu meningkatkan kekuatanmu, dan aku harap kamu terus mendapatkan keberuntungan seperti itu," ucap Jinchang. Setelah Jinchang selesai berbicara, dia segera mengembalikan token batu giok Jonggu kepada Yuyu. Kemudian, dia mengambil langkah dan langsung pergi. Sebenarnya, dalam hal ini, Jonggu tidak punya pilihan selain mengeluarkan nada bicara yang sedikit lebih keras. Namun, bukannya dia ingin menyinggung perasaan Jinchang, tetapi jika Jonggu mengatakan lebih banyak, ada kemungkinan rahasianya akan terbongkar. Jadi, sekalipun dia telah menyinggung Jinchang, Jinchang juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, karena selama dia berada di alam pertemuan iblis, bahkan Jinchang tidak bisa mengambil tindakan. Apalagi, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati antara kedua belah pihak. Hanya saja, setelah ini, Jonggu akan lebih sering melihat Jinchang di masa depan. Tepat ketika Jonggu tertekun sejenak, sebuah suara pun terdengar di telinganya. "Utusan Jonggu, menurut data budak yang kamu tangkap, itu dapat ditukar dengan total 50.000 poin kontribusi. Jadi, tolong tunjukkan token perintah utusanmu," ucap Yuyu dengan perlahan. Mendengar itu, Jonggu pun mengangguk, dan dia segera mengeluarkan token perintah utusan dengan penuh semangat. Karena nilai 50.000 poin kontribusi seperti itu jauh dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Karena di masa lalu, dia adalah sosok yang selalu ditindas. Jadi, mendengar nilai poin kontribusi mencapai 50.000 poin, itu membuatnya semakin bersemangat. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya membutuhkan 10.000 poin kontribusi untuk menukar token kuno iblis abadi. Setelah Yuyu mengirimkan poin kontribusi, dia segera mengembalikan token perintah utusan kepada Jonggu. Sehingga, nilai-nilai di atas token perintah sebelumnya sekarang telah terisi penuh menjadi 50.000 poin kontribusi. Setelah Jonggu mengambil token utusan dan melihat angka-angka di atas, sulit baginya untuk menyembunyikan kegembiraannya sekarang. Adapun Xiaoyan, dia sendiri masih belum tahu apa gunanya nilai poin kontribusi ini. Namun, jika dia melihat ekspresi Jonggu, seharusnya nilai poin kontribusi ini memainkan peran besar di dalamnya.
Terima kasih untuk bantuan Yuyu. Jika tidak ada hal lainnya, aku akan pergi. Ucap Jonggu yang langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Yuyu. Kemudian, dia masih menangkupkan tinjunya dengan hormat. Karena meskipun dia tahu Xiaoyan sangat kuat, tetapi begitu identitasnya terungkap, situasinya mungkin akan menjadi sangat merepotkan. Bagaimanapun, di alam pertemuan iblis, ada banyak makhluk kuat. Jadi, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri jika hal itu terjadi. Baiklah, semoga kamu tetap seperti ini di masa depan, sehingga kamu akan mendapatkan banyak poin kontribusi, ucap Yuyu dengan perlahan. Jelas, Yuyu berbeda dengan Jinchang. Bahkan, di dalam kata-katanya ada nada bercanda, karena Yuyu merasa bahwa Jonggu memiliki keberuntungan yang cukup bagus. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu berapa tingkat pertumbuhan Jonggu dalam 100 atau 1000 tahun di masa depan. Sebaiknya, kamu tidak perlu sesopan itu kepadaku, ucap Jonggu yang berkata sambil tersenyum. Kemudian, ia sedikit menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Lalu, pada saat yang sama, Xiaoyan dan Zhen Lidong pun mengikutinya dari belakang. Yan Xiao, sekarang apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali atau pergi ke aula pertemuan? Ucap Jonggu yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kemudian, dia terbang dengan perlahan, seolah-olah tuan yang berbicara dengan budaknya. Kamu dapat menggunakan poin kontribusi ini untuk menukarkan apa yang kamu inginkan di aula pertemuan, ucap Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan baru saja hendak menjawab, tiba-tiba token alam dewa kekacauan membuat beberapa gerakan, sehingga Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Kembali saja dulu, ucap Xiaoyan yang ingin mengucapkan satu kalimat, dan Jonggu pun langsung mengerti. Cepat, ucap Xiaoyan yang mengucapkan sepatah kata lagi. Lalu segera, Jonggu pun mengeluarkan kompas dan mengontrol kompas pergi ke gua tempat dia tinggal dengan kecepatan penuhnya. Setelah tiba di depan gua, Xiaoyan dapat melihat gua itu tidak besar, tapi itu tampak bersih, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya bahkan lebih rapi, sehingga dapat terlihat bahwa Jonggu adalah orang yang bijaksana. Tentu saja, mungkin juga terlalu banyak kebencian yang menumpuk di hatinya, sehingga dia membutuhkan ketenangan untuk mengubah mentalitasnya. Setelah Xiaoyan memasuki gua tersebut, ia pun segera berkata, "Kalian berdua, tunggu aku di luar gua, dan kalian berdua tidak diizinkan masuk sebelum aku memanggil kalian," ucap Xiaoyan dengan segera setelah memasuki gua itu. Mendengar itu, Jonggu dan Zhen Lidong pun menjadi bingung. Namun, keduanya tidak berani membantah sedikit pun. Lalu segera, Xiaoyan duduk bersila mengeluarkan token batu giok alam dewa kekacauan. Kemudian, kekuatan jiwa Xiaoyan pun tenggelam di dalamnya. Pada saat yang sama, perasaan aneh menghampiri Xiaoyan. Namun, saat cahaya biru menyala di depan mata Xiaoyan, tiba-tiba ada sebuah platform batu dengan tulisan nomor 9 yang terukir di atasnya. Tepat ketika memasuki ruang pertemuan alam dewa kekacauan, 8 sosok lainnya sudah datang terlebih dahulu, dan Xiaoyan adalah orang yang terakhir yang masuk. Aku pikir nomor 9 tidak akan datang ke pertemuan kali ini, ucap nomor 1 dengan perlahan. Maaf, aku sedang berlatih di luar dan ada beberapa masalah yang harus aku selesaikan, ucap Xiaoyan yang menjawab perlahan. Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, maka pertemuan bisa dimulai, ucap si nomor 1 yang melanjutkan. Sebenarnya, Xiaoyan telah memprediksi waktu pertemuan ini, tapi sekarang sepertinya waktu antar pertemuan tidak tepat sepenuhnya. Kali ini, aku akan memberikan informasi tentang sosok biru yang muncul. Aku sudah menebak sebelumnya, perang antara dunia yang kacau bukanlah suatu kebetulan, tetapi ada seseorang yang menyamar dan menghasut mereka untuk melakukan invasi. Sebagai orang-orang yang terbangun dari alam dewa kekacauan, dia bukanlah pelayan kerajaan, dan aku telah menangkap satu orang dari mereka, ucap si nomor 2 dengan serius. Tepat ketika kata-kata itu keluar, semua sosok yang hadir pun menatap si nomor 2 dengan bingung, karena meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresinya, tetapi dengan cahaya biru ini, ekspresinya terlihat sangat aneh. Sebelumnya, aku bisa menangkapnya. Namun sebenarnya, aku telah mengejarnya hingga melewati beberapa dunia. Tapi, aku bisa menyimpulkan bahwa orang ini seharusnya bukanlah manusia. Dan itu adalah semacam bayangan. Karena setelah aku menangkapnya, sosok itu langsung runtuh dan menghilang begitu saja. Namun, itu tidak penting, karena aku segera menyadari bahwa aku mungkin telah jatuh ke dalam perangkap. Jadi, aku segera kembali ke duniaku, dan dalam hal ini, akhirnya aku mengetahui ada masalah dengan penghalang pohon dunia.
Karena ada sebuah retakan muncul di sana. Jika retakan ini dibiarkan, maka akan memungkinkan makhluk dari dunia lain memasuki dunia ini. Oleh karena itu, kalian semua harus waspada. Jika dalam waktu yang singkat ini, sosok biru yang sangat aneh itu akan segera muncul di dunia kita. Sepertinya, orang di baliknya juga sangatlah pintar. Mungkin kalian akan mengambil kesimpulan bahwa sosok itu berasal dari alam kekacauan. Tetapi menurutku, sangat tidak menutupi kemungkinan mereka adalah orang dari dunia lain. Ucap si nomor 2 yang berbicara dengan sangat tegas. Dan dia juga berharap bahwa semua yang hadir dapat memahaminya. Aku kira kita semua berasal dari dunia yang berbeda. Sekarang, aku harap kalian bisa memahami semua itu. Bagaimanapun, itu tidak akan mempengaruhi diri kalian. Namun, dunia kitalah yang akan hancur. Ucap si nomor 2. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.